Konten ini diperuntukkan buat para wanita yang memasuki usia lanjut. Pernah nggak sih bertanya-tanya nanti kalau menopause dan sudah nggak aktif lagi, apa yang bakal terjadi pada tubuh saya? Nah, di video kali ini saya akan membahas tuntas tentang perubahan yang mungkin terjadi pada saat menopause. Khususnya kalau frekuensi berhubungan intim menurun atau bahkan berhenti. Jangan khawatir, ini bukan buat nakut-nakutin. Ini justru biar kita lebih paham dan bisa mengambil langkah yang tepat. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, mari kita bicarakan topik yang penting ini, yaitu tentang menopause dan bagaimana perubahannya bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari, termasuk hubungan intim. Topik ini memang seringkali tidak nyaman untuk dibicarakan, tapi sangat penting agar ibu bisa memahami apa yang terjadi pada tubuh ibu. Secara sederhana, menopause adalah akhir dari masa subur seorang wanita. Ini terjadi ketika sudah tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. Ini bukan penyakit, melainkan fase alami dalam kehidupan setiap wanita. Biasanya ini terjadi di rentang usia 45 sampai 55 tahun. Nah, penyebab utama dari semua ini adalah menurunnya hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini punya peran besar dalam siklus menstruasi dan fungsi reproduksi. Saat kadarnya turun drastis, tubuh ibu akan beradaptasi dan adaptasi inilah yang menimbulkan berbagai gejala menopause. Gejala-gejala yang paling sering dirasakan itu banyak. Mungkin sudah dirasakan, jadi beberapa di antaranya adalah rasa panas yang tiba-tiba menyerang, biasanya di wajah, leher, dan dada. Perubahan mood seperti menjadi mudah marah, cemas, atau sedih. Biasanya juga akan merasakan kesulitan untuk tidur atau insomnia. Vagina menjadi kering dan dindingnya menipis. Ini yang sering kali jadi masalah utama. Di akhir biasanya akan menyebabkan gairah seksual menurun. Semua ini sekali lagi adalah hal yang wajar. Tubuh sedang beradaptasi. Sekarang kita masuk ke bagian utama. Jadi, kalau ibu sudah menopause dan tidak lagi aktif berhubungan, ada beberapa hal yang mungkin terjadi pada tubuh ibu. Yang pertama, kekeringan dan penipisan dinding vagina. Ini adalah keluhan yang paling umum dan paling mempengaruhi hubungan intim. Saat estrogen menurun, produksi pelumas alami di vagina juga berkurang. Dinding vagina jadi lebih tipis, kurang elastis, dan lebih mudah terluka atau iritasi. Jika ibu tidak berhubungan intim, kondisi ini bisa jadi lebih parah. Ibaratnya seperti otot yang tidak pernah dilatih jadi kaku. Ketika suatu saat ibu ingin berhubungan kembali, rasanya pasti jadi lebih sakit atau tidak nyaman. Ini karena dinding vagina menjadi lebih kaku dan ukurannya bisa menyusut. Penurunan hormon estrogen dan testosteron memang bisa mengurangi libido atau gairah seksual. Banyak wanita merasa tidak lagi memiliki keinginan untuk berhubungan intim. Ditambah lagi jika pengalaman berhubungan intim menjadi tidak nyaman karena sakit, keinginan itu bisa semakin menurun. Jika ibu tidak aktif berhubungan, gairah ini mungkin tidak akan terstimulasi. Ini bisa jadi lingkaran setan di mana kurangnya aktivitas seksual membuat gairah semakin menurun dan seterusnya. Estrogen juga punya peran penting dalam melindungi jantung dan tulang. Setelah menopause, risiko penyakit jantung dan osteoporosis meningkat. Meskipun ini tidak secara langsung berhubungan dengan aktivitas seksual. Penting untuk diingat bahwa gaya hidup aktif termasuk aktivitas fisik itu sangat penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Jika ibu juga menjadi kurang aktif secara fisik, maka resiko-resiko ini menjadi lebih tinggi. Baik, bagaimana kita menyikapinya? Ibu tidak perlu khawatir, ada banyak cara untuk merasa nyaman dan sehat. Yang pertama itu jaga kelembapan vagina. Ini yang paling penting. Ibu bisa menggunakan pelumas berbasis air saat berhubungan intim untuk mengurangi rasa sakit. Selain itu, ada juga pelembab vagina yang bisa digunakan secara rutin, tidak hanya saat akan berhubungan. Produk ini membantu menjaga kelembapan dinding vagina sehari-hari. Jika ibu dan pasangan masih aktif secara seksual, usahakan untuk melakukannya secara teratur,
Karena aktivitas ini bisa membantu menjaga elastisitas dan aliran darah ke area vagina. Ibu bisa mencoba posisi yang berbeda atau durasi yang lebih lama agar lebih nyaman. Komunikasikan dengan pasangan, itu kuncinya. Beritahu apa yang ibu rasakan. Untuk beberapa kasus, dokter mungkin menyarankan terapi pengganti hormon. Terapi ini bisa membantu meringankan gejala menopause termasuk kekeringan vagina dan hot flashes. Tapi terapi ini tidak cocok untuk semua orang, jadi harus dibicarakan secara mendalam dengan dokter. Olahraga adalah perubahan gaya hidup yang paling penting. Karena berolahraga membantu menjaga berat badan, meningkatkan mood, dan menjaga kesehatan tulang. Konsumsi makanan yang kaya kalsium dan vitamin D untuk tulang. Latihan dasar panggul membantu mengeluarkan otot-otot di sekitar panggul yang bisa meningkatkan kenikmatan seksual. Jadi intinya adalah menopause itu adalah fase normal ketika ibu sudah tidak aktif berhubungan intim, terutama karena menopause. Hal yang paling mungkin terjadi adalah dinding vagina menjadi kurang elastis dan kering. Tapi hal-hal ini bisa dikelola. Kuncinya adalah komunikasikan dengan pasangan dan jangan ragu untuk konsultasi dengan dokter. Ada banyak solusi di luar sana, mulai dari pelumas, pelembab, sampai terapi. Tujuannya adalah agar ibu tetap merasa nyaman, sehat, dan bahagia di fase kehidupan ini. Nah, itu tadi penjelasan lengkap tentang yang mungkin terjadi pada tubuh wanita saat menopause dan kurang aktif berhubungan. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini ada di benak kalian. Kalau kalian punya pengalaman atau pertanyaan lain seputar topik ini, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar di bawah. Saya akan senang sekali kalau kita bisa berbagi, saling berbagi, dan saling belajar. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian merasa informasinya berguna. Subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video-video kesehatan lainnya. Dan share video ini ke teman-teman atau keluarga yang mungkin juga membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, selalu sehat, dan jaga kesehatan selalu.